Seorang jenderal TNI sedang dalam perjalanan jauh bersama istri dan anak perempuan yang berusia 5 tahun. Namun musibah menimpa mereka. Tiba-tiba saja mobil jenderal itu mogok. Beruntung saja ada bocah laki-laki ini yang bisa memperbaiki mobil itu, dan jenderal bisa melanjutkan perjalanannya. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Perjalanan itu awalnya terasa biasa saja. Sang jenderal memilih menyetir sendiri karena ingin menikmati waktu bersama keluarga setelah lama sibuk dengan tugas negara. Mobil hitam yang mereka tumpangi melaju di jalan lintas daerah yang jarang dilewati kendaraan. Di kiri kanan hanya terlihat hutan dan ladang warga. Suasana tenang membuat anak perempuannya tertidur di kursi belakang sambil memeluk boneka kesayangannya. Sang istri sesekali menoleh dan tersenyum, merasa bahagia melihat suaminya. Akhirnya bisa pulang dengan tenang tanpa seragam dan ajudan. Namun ketenangan itu mendadak berubah saat mesin mobil tersendat lalu mati perlahan. Jenderal mencoba menyalakan kembali namun tak berhasil. Ia turun dan membuka kap mobil dengan wajah tetap tenang meski dalam hati waspada. Lokasi itu jauh dari pemukiman dan sinyal ponsel nyaris tak ada. Sang istri mulai cemas tapi berusaha tidak panik agar anaknya tidak terbangun. Beberapa menit berlalu tanpa hasil, hingga tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang bocah laki-laki sekitar 10 tahunan dengan pakaian sederhana dan kaki berdebu. Ia menuntun sepeda tuanya sambil menatap penasaran ke arah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Bocah itu mendekat tanpa rasa takut dan dengan sopan menyapa, menawarkan bantuan dengan bahasa yang lugas dan mata jujur. Jenderal sempat ragu namun naluri militernya menangkap sesuatu yang berbeda dari bocah itu. Ada ketenangan dan keyakinan yang tak biasa. Tanpa banyak bicara bocah tersebut melihat mesin mobil dan mulai menjelaskan dengan sederhana apa yang menurutnya bermasalah. Penjelasannya terdengar masuk akal meski usianya masih sangat muda. Jenderal terdiam dan mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Sementara sang istri memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan campur aduk antara cemas dan heran, dan tanpa mereka sadari. Pertemuan singkat di jalan sepi itu akan menjadi awal dari kisah panjang yang mengubah hidup mereka semua. Bocah laki-laki itu memperhatikan mesin mobil dengan sangat teliti. Tangannya yang kecil namun cekatan membuka dan menutup beberapa bagian sambil sesekali meminta jenderal memutar kunci kontak. Sang jenderal menurut tanpa banyak tanya meski dalam hatinya masih heran bagaimana anak seusia itu bisa memahami mesin mobil modern. Bocah itu lalu menjelaskan bahwa ada selang kecil yang terlepas dan membuat aliran bahan bakar terganggu. Penjelasannya sederhana tapi masuk akal. Jenderal mulai membantu. Sesuai arahan bocah tersebut, sang istri yang mengintip dari balik pintu mobil mulai merasa sedikit lega melihat situasi terkendali. Sementara anak perempuannya terbangun dan bertanya kenapa mobil berhenti. Jenderal hanya tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Beberapa menit kemudian bocah itu meminta air minum. Jenderal segera memberikannya dari dalam mobil. Setelah itu bocah tersebut kembali fokus dan dengan gerakan cepat memperbaiki bagian yang bermasalah. Ia bahkan membersihkan tangannya dengan kain lusuh yang ia bawa sendiri. Tak lama kemudian ia mengangguk yakin dan menyuruh jenderal mencoba menyalakan mesin. Suara mesin yang tadinya mati akhirnya hidup kembali dengan normal. Sang istri langsung menghela napas lega. Sementara anak kecil itu tersenyum polos seolah hal itu bukan sesuatu yang istimewa. Jenderal terdiam beberapa detik menatap bocah tersebut. Dalam benaknya terlintas banyak pertanyaan. Ia lalu menanyakan dari mana bocah itu belajar memperbaiki mobil. Dengan santai bocah itu menjawab bahwa ia sering membantu ayahnya yang bekerja sebagai montir di bengkel kecil desa. Namun ayahnya telah lama meninggal sehingga ia terbiasa memperbaiki apapun sendiri. Jawaban itu membuat suasana mendadak hening. Sang istri menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Jenderal merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Rasa kagum bercampur iba. Ia lalu mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan sebagai tanda terima kasih. Namun bocah itu menolak dengan halus dan berkata ia hanya senang bisa membantu. Penolakan itu membuat jenderal semakin yakin bahwa bocah ini bukan anak biasa. Dan tanpa mereka sadari, keputusan kecil yang akan diambil jenderal setelah kejadian itu akan membawa perubahan besar bagi masa depan bocah tersebut. Jenderal berdiri sejenak memandangi bocah itu yang kini kembali menuntun sepedanya. Ada perasaan tak tega jika pertemuan ini hanya berakhir begitu saja. Ia memanggil bocah tersebut dan menanyakan namanya. Dengan suara pelan bocah itu menjawab namanya Raka. Tinggal bersama ibunya di rumah kecil tak jauh dari jalan itu. Sang istri jenderal ikut turun dan menyapa Raka dengan ramah.
Ia memberikan roti dan susu untuk Raka yang diterima dengan wajah sedikit malu. Anak perempuan jenderal pun ikut. Tersenyum dan melambaikan tangan. Suasana menjadi hangat meski berada di tengah jalan sepi. Jenderal lalu bertanya mengapa Raka sendirian di tempat seperti itu. Raka menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang setelah membantu tetangga memperbaiki mesin pompa air. Jawabannya terdengar sederhana namun menunjukkan tanggung jawab yang besar untuk anak seusianya. Jenderal semakin tertarik dan menanyakan apakah Raka masih sekolah. Raka menunduk sebentar lalu menjawab bahwa ia sempat berhenti. Karena harus membantu ibunya bekerja. Jawaban itu menusuk hati sang istri jenderal. Ia menatap suaminya seakan ingin mengatakan sesuatu. Jenderal memahami isyarat itu. Ia lalu menawarkan tumpangan kepada Raka sampai dekat rumahnya. Raka sempat ragu namun akhirnya mengangguk. Di dalam mobil Raka duduk dengan sopan dan terus memandang keluar jendela. Anak perempuan jenderal mulai mengajaknya bicara dan mereka tertawa kecil. Suasana menjadi akrab tanpa terasa. Jenderal mendengarkan percakapan. Mereka sambil berpikir keras. Semakin jauh mobil melaju semakin kuat perasaan bahwa pertemuan ini telah diatur oleh Tuhan. Saat mobil berhenti di sebuah gang kecil, Raka menunjuk rumah kayu sederhana yang berdiri di ujung jalan. Sebelum turun jenderal menanyakan satu hal terakhir tentang cita-cita Raka. Bocah itu menjawab ingin menjadi orang berguna agar ibunya tidak susah lagi. Jawaban itu membuat jenderal terdiam dan menatap lurus ke depan. Karena saat itu ia tahu, kisah mereka belum akan berakhir di sana. Malam itu setelah sampai di tujuan perjalanan, pikiran jenderal terus terbayang wajah Raka dan jawabannya yang sederhana namun dalam. Di kamar penginapan ia duduk terdiam sementara istrinya menyadari kegelisahan itu. Sang istri membuka percakapan dengan mengatakan bahwa anak itu berbeda dan jarang ditemui. Jenderal mengangguk pelan dan mengaku merasa terpanggil. Bukan karena pangkat atau kekuasaannya, tetapi karena nuraninya sebagai seorang ayah. Ia membayangkan jika suatu hari anaknya berada di posisi Raka, terpaksa dewasa sebelum waktunya. Percakapan mereka berlangsung lama hingga larut malam. Sang istri menyarankan agar jenderal setidaknya kembali menemui Raka dan ibunya untuk memastikan keadaan mereka. Keesokan paginya sebelum melanjutkan perjalanan, jenderal memutuskan untuk memutar arah kembali ke desa kecil itu. Ia tidak memberitahu siapapun selain keluarganya. Setibanya di gang sempit tempat Raka tinggal, mereka melihat rumah kayu sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Jenderal mengetuk pintu dan disambut seorang wanita parubaya dengan wajah lelah namun ramah. Raka tampak terkejut sekaligus senang melihat mereka kembali. Jenderal memperkenalkan diri apa adanya tanpa menyebut pangkat. Ia menjelaskan maksud kedatangannya hanya ingin berterima kasih dan memastikan keadaan Raka. Ibunya Raka mempersilakan masuk dengan sedikit canggung. Di dalam rumah terlihat kesederhanaan yang apa adanya. Beberapa peralatan bengkel kecil tersusun rapi di sudut ruangan. Dari obrolan pelan itu jenderal mengetahui bahwa ibu Raka bekerja serabutan dan Raka sering membantu warga demi menambah penghasilan. Sang istri jenderal mulai meneteskan air mata tanpa suara. Jenderal menahan perasaannya dan bertanya dengan hati-hati apakah Raka masih ingin sekolah. Raka menjawab dengan mata berbinar namun cepat meredup karena sadar keadaan mereka. Saat itulah jenderal mengambil napas panjang dan berkata bahwa ia ingin membantu Raka kembali bersekolah, bukan sebagai balas jasa, tetapi sebagai bentuk kepercayaan pada masa depan Raka. Ruangan kecil itu mendadak sunyi. Ibu Raka terdiam tak percaya. Sementara Raka menatap jenderal dengan mata berkaca-kaca. Tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik awal perubahan besar yang akan menguji keikhlasan, kesabaran, dan takdir mereka semua. Ibu Raka masih terdiam beberapa saat. Tangannya gemetar saat memegang ujung bajunya. Ia tak langsung menjawab karena takut berharap terlalu tinggi. Jenderal memahami keraguan itu dan dengan suara tenang ia menjelaskan bahwa bantuan ini tidak bersyarat dan tidak akan mengikat Raka pada apapun. Sang istri ikut meyakinkan dengan sentuhan lembut di bahu ibu Raka. Perlahan air mata wanita itu jatuh dan ia mengangguk sambil mengucap terima kasih berulang kali. Raka sendiri hanya bisa menunduk. Menahan haru, jenderal lalu menjelaskan rencananya secara sederhana. Ia akan membantu biaya sekolah dan perlengkapan Raka, namun meminta satu hal, agar Raka tetap menjadi anak yang jujur dan rajin seperti yang ia lihat di jalan kemarin. Raka mengangguk kuat seolah menerima sebuah amanah besar. Hari itu mereka berbincang lebih lama. Jenderal mendengar cerita tentang ayah Raka yang dulunya dikenal sebagai montir jujur di desa. Cerita itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Raka mewarisi nilai baik. Sebelum pamit jenderal memberikan alamat dan nomor yang bisa dihubungi jika ada keperluan penting.
Ia sengaja tidak memberi uang berlebihan agar tidak membuat mereka merasa rendah diri. Setelah kembali ke mobil, sang istri menggenggam tangan Jenderal erat. Ia berkata bahwa apa yang dilakukan suaminya hari ini lebih berarti dari banyak pidato dan perintah. Perjalanan pun dilanjutkan. Namun di hati Jenderal ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara di rumah kecil itu, Raka duduk lama menatap buku tulis bekas yang ia simpan, membayangkan kembali duduk di bangku sekolah. Sesuatu yang sempat ia anggap mustahil. Malam itu Raka berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan orang asing baik yang ditemuinya di jalan sepi, dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu akan membawanya pada perjalanan hidup yang jauh lebih besar dari desa kecil tempat ia dibesarkan. Waktu berjalan perlahan namun pasti. Beberapa minggu setelah pertemuan itu Raka resmi kembali bersekolah di SD terdekat. Ia berangkat pagi dengan seragam sederhana yang dibelikan Jenderal melalui kepala desa tanpa menyebutkan identitasnya. Raka belajar dengan semangat yang berbeda. Ia selalu duduk di depan dan mencatat dengan rapi meski bukunya masih bekas. Guru-guru mulai memperhatikan kecerdasan dan sikap sopannya. Sepulang sekolah Raka tetap membantu ibunya dan warga sekitar. Ia tak pernah menjadikan bantuan Jenderal sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Di sisi lain Jenderal kembali pada rutinitasnya sebagai perwira tinggi. Rapat dan tugas negara silih berganti. Namun setiap laporan perkembangan Raka yang ia terima lewat pesan singkat selalu membuatnya tersenyum. Sang istri sering mengingatkan agar bantuan itu tetap dijaga jaraknya supaya Raka tumbuh mandiri. Jenderal setuju dan memilih mengamati dari jauh. Suatu hari kepala sekolah menghubungi Jenderal melalui jalur resmi desa, menyampaikan bahwa Raka memiliki bakat luar biasa di bidang teknik dan logika. Ia sering membantu memperbaiki alat-alat sekolah tanpa diminta. Kabar itu membuat Jenderal termenung lama. Ia teringat cara Raka memperbaiki mobilnya dengan tenang dan tepat. Seakan semua sudah tertanam alami. Beberapa bulan kemudian musibah kembali datang. Ibu Raka jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Raka hampir memutuskan untuk berhenti sekolah lagi demi merawat ibunya. Kabar itu sampai ke telinga Jenderal. Malam itu ia duduk lama di ruang kerjanya memikirkan batas antara membantu dan memanjakan. Akhirnya ia memutuskan turun tangan dengan cara yang tetap menjaga martabat. Melalui dinas kesehatan setempat ibu Raka mendapat perawatan, dan Raka diminta tetap bersekolah. Keputusan itu menjadi ujian bagi Raka, dan ia memilih bertahan. Belajar lebih giat sambil merawat ibunya sepulang sekolah. Tanpa banyak orang tahu, di balik kesederhanaan itu sedang tumbuh karakter kuat yang kelak akan mengubah hidup banyak orang. Tahun demi tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi remaja yang pendiam namun penuh tekad. Ia lulus SD dan SMP dengan nilai yang selalu menonjol. Namanya mulai dikenal di tingkat kecamatan sebagai siswa berprestasi dari keluarga sederhana. Jenderal tetap memantau dari jauh tanpa pernah muncul secara langsung. Ia ingin Raka dihargai karena usahanya sendiri bukan karena siapa yang membantunya. Saat Raka masuk SMA, tantangan semakin berat. Biaya dan jarak sekolah yang jauh hampir membuatnya menyerah. Namun Raka memilih bersepeda puluhan kilometer setiap hari. Ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat senja. Di sekolah ia aktif mengikuti lomba karya ilmiah dan teknik sederhana. Beberapa kali ia menang dan membawa pulang piala kecil yang disimpan rapi di rumahnya. Ibunya yang mulai membaik hanya bisa mendoakan sambil menahan haru. Suatu sore Jenderal menerima laporan bahwa Raka menolak tawaran pindah ke sekolah elit, karena tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Kabar itu membuat Jenderal terdiam lama. Ia menyadari bahwa nilai yang tumbuh dalam diri Raka jauh lebih besar dari sekadar kecerdasan. Menjelang kelulusan SMA, Raka menghadapi pilihan besar. Bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau melanjutkan kuliah. Ia tahu biaya kuliah bukan hal mudah. Malam itu Raka menulis surat sederhana yang ditujukan kepada Jenderal. Bukan meminta bantuan, melainkan meminta nasihat. Surat itu sampai ke tangan Jenderal melalui kepala desa. Jenderal membaca setiap kata dengan perasaan campur aduk. Ia melihat kerendahan hati dan keberanian dalam tulisan itu. Keesokan harinya Jenderal membalas dengan surat singkat, menyemangati Raka untuk terus melangkah dan mengatakan bahwa jalan akan terbuka bagi mereka yang jujur dan berusaha. Surat itu menjadi pegangan Raka, dan tanpa ia ketahui, Jenderal telah menyiapkan keputusan besar yang akan menentukan arah hidup Raka selanjutnya. Sebuah keputusan yang kelak mempertemukan mereka kembali bukan sebagai penolong dan anak desa, melainkan sebagai dua orang yang berdiri sejajar dalam pengabdian. Setelah lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolahnya, Raka mengikuti berbagai seleksi beasiswa tanpa banyak berharap. Ia sadar persaingan sangat ketat dan latar belakangnya sederhana.
Namun ia tetap mencoba dengan keyakinan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Beberapa minggu kemudian sebuah surat resmi datang ke rumahnya. Tangan Raka gemetar saat membukanya. Ia dinyatakan lolos beasiswa penuh di sebuah perguruan tinggi negeri ternama dengan jurusan teknik. Ibunya menangis bahagia sambil memeluknya erat. Raka sendiri terdiam lama tak percaya. Di sudut hatinya ia teringat jenderal dan doa-doa diam yang mungkin selalu menyertainya. Hari keberangkatan kuliah tiba. Raka berangkat dengan tas sederhana dan tekad besar. Dunia kampus membuka matanya tentang kerasnya persaingan dan luasnya pengetahuan. Banyak mahasiswa datang dari keluarga berada. Namun Raka tidak rendah diri. Ia justru belajar lebih giat dan bekerja paruh waktu di bengkel kecil sekitar kampus. Dosen-dosen mulai mengenal Raka sebagai mahasiswa yang tenang, kritis, dan selalu siap membantu. Suatu hari kampus mengadakan lomba inovasi alat sederhana untuk masyarakat. Raka mengajukan karya berbasis mesin pertanian murah untuk desa terpencil. Idenya dianggap realistis dan berdampak. Karyanya menang dan menarik perhatian beberapa instansi. Laporan lomba itu sampai ke meja seorang perwira tinggi di Jakarta. Jenderal yang kini telah mendekati masa pensiun membaca nama Raka dengan hati bergetar. Ia tersenyum. Pelan tanpa berkata apapun. Sementara itu Raka terus melangkah tanpa tahu bahwa takdir perlahan kembali mendekatkan mereka. Di tahun terakhir kuliah Raka mendapat kesempatan magang di sebuah lembaga riset militer sebagai teknisi muda. Ia menerima tanpa tahu siapa yang berada di balik rekomendasi itu. Hari pertama masuk, Raka berdiri tegak dengan pakaian sederhana. Merasa kecil di antara gedung besar dan disiplin ketat. Namun satu hal yang tidak ia ketahui. Di balik pintu ruang pimpinan, seseorang tengah menunggu dengan perasaan yang tak kalah gugup. Pertemuan yang tertunda selama bertahun-tahun itu akhirnya tinggal menunggu waktu. Hari itu Raka dipanggil masuk ke ruang pimpinan untuk pengarahan awal magang. Langkahnya sedikit gugup namun wajahnya tetap tenang. Saat pintu terbuka ia melihat seorang pria berambut mulai memutih berdiri membelakanginya. Pria itu berbalik perlahan dan tatapan mereka bertemu. Raka terdiam sejenak. Ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Sementara jenderal menahan napas. Bocah kecil di jalan sepi bertahun-tahun lalu kini berdiri di hadapannya sebagai pemuda dewasa. Suasana hening beberapa detik sebelum jenderal menyapa dengan nada formal, memperkenalkan diri sebagai pimpinan lembaga. Raka menjawab dengan sopan tanpa menyadari sepenuhnya siapa orang di depannya. Pengarahan berlangsung singkat dan profesional. Jenderal sengaja menjaga jarak. Namun matanya tak lepas mengamati sikap Raka yang rendah hati dan fokus. Selama masa magang Raka bekerja keras tanpa mengeluh. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Beberapa inovasi kecilnya membantu menyelesaikan masalah teknis yang sempat menghambat pekerjaan tim. Rekan-rekannya mulai menghormatinya bukan karena latar belakang, tetapi karena kemampuan dan etika kerjanya. Suatu sore setelah evaluasi, jenderal memanggil Raka secara pribadi. Kali ini suasananya lebih santai. Jenderal mulai bertanya tentang keluarga dan masa kecilnya. Raka menjawab jujur tanpa banyak cerita berlebihan. Hingga akhirnya jenderal menyinggung soal mobil mogok di jalan desa bertahun-tahun lalu. Raka terkejut dan wajahnya berubah, perlahan potongan. Kenangan itu tersusun kembali. Ia menatap jenderal dengan mata berkaca-kaca. Jenderal pun akhirnya mengakui semuanya. Bahwa dialah orang yang dulu dibantu Raka dan yang selama ini diam-diam menjaga langkahnya. Raka berdiri dan memberi hormat dengan tangan gemetar, bukan karena pangkat, tetapi karena rasa terima kasih yang dalam. Jenderal menahan Raka agar duduk kembali dan berkata bahwa semua yang dicapai Raka adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Pertemuan itu tidak diakhiri dengan janji atau fasilitas. Hanya dengan satu pesan sederhana dari jenderal agar Raka terus jujur dan mengabdi sesuai kemampuan. Saat Raka keluar ruangan, langkahnya terasa lebih ringan namun hatinya penuh tekad. Ia tahu kini tanggung jawabnya jauh lebih besar, bukan hanya untuk dirinya dan ibunya, tetapi untuk banyak orang yang kelak akan merasakan manfaat dari pengabdiannya. Setelah pertemuan itu Raka kembali bekerja seperti biasa seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya ada api baru yang menyala. Ia merasa kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan sekadar bantuan masa lalu melainkan amanah besar. Jenderal pun semakin yakin bahwa sikapnya selama ini tepat. Ia tetap bersikap profesional dan tidak memberi perlakuan khusus. Justru ia beberapa kali menguji Raka dengan tugas sulit yang menuntut ketelitian dan tanggung jawab tinggi. Raka menjalaninya tanpa banyak bicara. Ia lebih memilih membuktikan lewat hasil. Proyek demi proyek kecil berhasil ia selesaikan dengan baik. Bahkan beberapa idenya diadopsi untuk pengembangan alat pendukung di lapangan.
Nama Raka mulai dikenal di internal lembaga sebagai teknisi muda berbakat. Suatu hari terjadi masalah serius pada salah satu alat penting yang akan digunakan dalam misi kemanusiaan di daerah terpencil. Waktu sangat terbatas dan tim teknis kesulitan menemukan solusi. Raka yang mempelajari masalah itu dengan tenang mengajukan pendekatan sederhana namun efektif. Sempat diragukan karena usianya muda, namun jenderal memberi izin untuk mencoba. Hasilnya alat tersebut berfungsi kembali tepat waktu. Misi pun berjalan lancar dan membantu banyak warga. Setelah kejadian itu kepercayaan terhadap Raka meningkat drastis. Ia tidak menjadi sombong, justru semakin rendah hati. Setiap pulang ke kos ia selalu menelepon ibunya dan mengabarkan bahwa ia baik-baik saja. Sementara ibunya hanya berpesan agar Raka tetap ingat asalnya. Di sisi lain jenderal mulai mempersiapkan masa pensiunnya. Ia sering merenung bahwa pengabdian tidak selalu harus dalam jabatan tinggi. Melihat Raka tumbuh menjadi pribadi yang kuat memberinya kepuasan batin tersendiri. Suatu malam jenderal memanggil Raka dan memberinya sebuah map berisi rekomendasi lanjutan pendidikan dan pengabdian. Bukan perintah melainkan pilihan. Raka membaca dengan saksama dan mengerti bahwa jalan di depannya akan semakin berat. Namun ia tidak ragu. Ia mengangguk mantap dan berterima kasih. Karena baginya kesempatan itu bukan hadiah, melainkan kepercayaan yang harus dijaga. Dan di titik itu Raka sadar bahwa kisah hidupnya telah berubah arah sepenuhnya sejak hari ia menuntun sepeda di jalan sepi bertahun-tahun lalu. Raka mengambil pilihan itu dengan penuh kesadaran. Ia melanjutkan pendidikan dan pengabdian di jalur yang direkomendasikan. Hari-harinya kini dipenuhi latihan disiplin, riset lapangan, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tekanan datang silih berganti namun Raka menjalaninya dengan tenang. Nilai kejujuran dan kerja keras yang ia pegang sejak kecil menjadi penopang utama. Di setiap kesempatan ia selalu mengingat pesan ibunya dan jenderal agar tidak lupa diri. Sementara itu, jenderal resmi memasuki masa purna tugas. Upacara pelepasan berlangsung sederhana namun penuh penghormatan. Di antara para tamu Raka berdiri tegap memberi hormat. Bukan sebagai anak desa yang pernah ditolong, melainkan sebagai bagian dari generasi penerus. Setelah pensiun jenderal memilih hidup tenang bersama keluarga. Namun ia tetap mengikuti perkembangan Raka dari kejauhan dengan rasa bangga yang sulit diungkapkan. Suatu ketika Raka terlibat dalam pengembangan alat pendukung untuk operasi kemanusiaan dan pertahanan. Karyanya terbukti membantu banyak personel di lapangan dan menyelamatkan nyawa. Penghargaan datang namun Raka tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa semua bermula dari pengalaman kecil di desa. Saat membantu orang tanpa pamrih, bertahun-tahun kemudian Raka kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Ia membangun bengkel dan ruang belajar sederhana untuk anak-anak agar mereka bisa belajar dan bermimpi lebih tinggi. Ibunya tersenyum melihat anaknya kini menjadi orang yang berguna seperti cita-citanya dulu. Jenderal suatu hari datang diam-diam ke desa itu. Berdiri di kejauhan melihat Raka mengajar anak-anak dengan sabar. Tanpa perlu bertemu ia sudah merasa cukup. Karena ia tahu benih kebaikan yang pernah tumbuh kini telah berbuah. Dan satu keputusan kecil di jalan sepi dulu ternyata mampu mengubah banyak kehidupan. Bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kepercayaan dan ketulusan. Tahun berlalu dengan tenang. Raka terus mengabdikan dirinya tanpa banyak sorotan. Bengkel dan ruang belajar di desa itu berkembang menjadi tempat harapan bagi banyak anak. Mereka belajar memperbaiki mesin, belajar berhitung, dan belajar bermimpi tanpa takut miskin. Raka selalu mengatakan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti melangkah, melainkan alasan untuk berusaha lebih keras. Ibunya wafat dengan tenang setelah melihat anaknya berdiri tegak sebagai manusia yang bermanfaat. Kepergian itu menjadi duka mendalam namun juga sumber kekuatan bagi Raka untuk terus melanjutkan pengabdian. Di sisi lain jenderal menikmati masa tuanya dengan sederhana, sering duduk di beranda rumah sambil mengenang perjalanan hidupnya. Dari medan tugas hingga pertemuan tak terduga di jalan sepi. Suatu hari ia menerima kabar bahwa Raka dipercaya memimpin tim pengembangan teknologi tepat guna untuk daerah terpencil. Jenderal tersenyum bangga, bukan karena merasa berjasa, tetapi karena yakin pilihannya. Dulu tidak salah. Mereka akhirnya bertemu kembali secara sederhana tanpa protokol, duduk berdampingan dan berbincang seperti dua sahabat lama. Jenderal berkata bahwa hidup seringkali berubah bukan karena rencana besar, tetapi karena satu tindakan kecil yang tulus. Raka mengangguk dan menjawab bahwa ia hanya meneruskan kebaikan yang pernah ia terima. Pertemuan itu menjadi penutup yang hangat bagi perjalanan panjang mereka. Kisah ini pun tersebar dari mulut ke mulut sebagai cerita nyata tentang ketulusan, bahwa di balik pangkat, jabatan, dan kecerdasan,
Nilai kemanusiaanlah yang paling menentukan arah hidup seseorang, dan semua itu bermula dari seorang anak kecil, sebuah mobil mogok, dan pilihan untuk saling menolong tanpa pamrih. Seorang jenderal TNI sedang dalam perjalanan jauh bersama istri dan anak perempuan yang berusia 5 tahun, namun musibah menimpa